Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dian Fitri Septiani, mahasiswa PBSI kelas 3A. Video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang produksi ujaran yang merupakan salah satu tugas UAS psikolinguistik yang diampu oleh dosen Ibu Nina Hasanah MPD. Berikut pembahasannya. Yang pertama ada produksi ujaran. Apa itu produksi ujaran? Dalam berkomunikasi memerlukan perencanaan mental yang rinci dari tingkat wacana sampai pada pelaksanaan artikulasinya. Hal ini berarti bahwa produksi kalimat tidak hanya memerlukan proses psikologis untuk meramu unsur-unsur yang akan kita katakan dalam urutan yang wajar, tetapi juga koordinasi yang tepat dengan neurobiologi kita. Proses mental ini menyangkut berbagai aspek. Aspek yang pertama berkaitan dengan asumsi kita tentang pengetahuan interlokutor orang yang kita ajak bicara. Sebagai pembicara, kita harus tahu apa yang diketahui oleh pendengar. Aspek kedua adalah bahwa dalam berkomunikasi, tiap peserta mematuhi prinsip kooperatif. Peserta pasti akan memberikan informasi yang pas, jelas, benar, dan tidak ambigu. Di samping itu, kita juga harus memperhatikan aspek pragmatik dari ujaran-ujaran kita. Hal ini perlu lebih ditekankan dalam masyarakat kita, apalagi masyarakat-masyarakat seperti Bali, Jawa, Madura, dan Sunda yang perilaku kehidupan sehari-harinya tercerminkan dalam bahasa yang dipakai. Yang selanjutnya ada langkah umum dalam memproduksi ujaran. Yang pertama ada tingkat pesan atau message, yang kedua ada tingkat fungsional, yang ketiga ada tingkat posisional, yang keempat ada tingkat fonologi. Keempat ini merupakan proses tingkatan produksi ujaran. Berikut penjelasannya. Pada tingkat pesan atau message, pembicara mengumpulkan nosi-nosi dari makna yang ingin disampaikan. Contohnya, Tuti sedang menyuapi anaknya. Nosi-nosi yang ada pada benak pembicara adalah A. Adanya seseorang, B. Orang ini wanita, C. Dia sudah nikah, D. Dia punya anak, E. Dia sedang melakukan perbuatan, F. Perbuatan itu adalah memberi makan pada anaknya. Selanjutnya, pada tingkat fungsional, memilih bentuk leksikal yang sesuai dengan pesan yang akan disampaikan dan informasi gramatikal untuk masing-masing bentuk leksikal tersebut. Misalnya, dari sekian orang dan wanita yang dia kenal, wanita yang dimaksud adalah Tuti, dan kata ini adalah nama orang perempuan. Perbuatan yang dilakukan diwakili oleh verba dasar suap antara dua argumen Tuti dan anaknya. Tuti adalah pelaku perbuatan, sedangkan anaknya adalah resipiennya. Selanjutnya, yang kedua ada rincian produksi ujaran. Apa itu rincian produksi ujaran? Dalam proses memproduksi ujaran, orang mulai dari perencanaan mengenai topik yang akan diujarkan, kemudian turun ke kalimat yang akan dipakai, dan turun lagi ke konstituen yang akan dipilih. Setelah itu, barulah dia masuk ke pelaksanaan dari yang akan diujarkan. Ini mencakup rencana artikulasi dan bagaimana mengartikulasikannya. Selanjutnya ada produksi ujaran yang mencakup A. Wacana, B. Kalimat, C. Konstituen. Berikut penjelasannya. Yang pertama, perencanaan produksi wacana. Umumnya wacana dibagi menjadi dua macam. Yang pertama dialog, yang kedua monolog. Perbedaan utama antara dua macam ini terutama terletak pada ada tidaknya interaksi antara pembicara dengan pendengar. Pada dialog terdapat paling tidak dua pelaku, yakni yang berbicara dan yang diajak bicara atau interlokutornya. Pada wacana monolog hanya ada satu pelaku. Kalau wacana itu lisan, hanya ada satu pembicara. Kalau wacana itu tulis, hanya penulis sebagai pelakunya. Baik dialog maupun monolog mempunyai aturan yang rumit yang umumnya diikuti orang meskipun belum tentu dengan sadar. Selanjutnya, ada tingkat pemrosesan posisional. Diurutkan bentuk leksikal untuk ujaran yang akan dikeluarkan. Contohnya,
Kata sedang bertaut dengan menyuapi, bukan dengan tuti. Begitu juganya bertaut dengan anak dan bukan pada tuti atau menyuapi. Hierarki konstituen inilah yang menjadi dasar diagram pohon. Setelah pengurutan itu selesai, diproseslah afiksasi yang relevan. Pada bahasa Indo-Eropa seperti bahasa Inggris, verba menyuapi atau to feed untuk kalimat tersebut haruslah mendapat afiks infleksional ing atau feeding. Untuk bahasa Indonesia, verba dasar suap haruslah ditambah dengan sufiks i atau di samping prefiks men secara opsional. Yang terakhir, pada tingkat fonologi, hasil dari pemrosesan posisional ini dikirim ke tingkat fonologi untuk diwujudkan dalam bentuk bunyi. Misalnya, kata seperti tuti mengikuti aturan fonotaktik bahasa Indonesia, tetapi ketuyek tidak. Kata ini tentunya akan ditolak. Begitu juga vokal u dan i harus berurutan seperti itu karena kalau dibalik, tietuk referennya akan lain. Proses fonologi ini tidak sederhana karena tersangkut pula di sini proses biologis dan neurologisnya. Yang kedua ada perencanaan produksi kalimat. Dalam perencanaan produksi kalimat, menurut Slack ada 3 kategori yang perlu diproses. Yang pertama, muatan proposisional, kedua, muatan ilokusioner, ketiga, struktur tematik. Tahun 1977 nomor 237 sampai 248. Dan yang terakhir, perencanaan produksi konstituen. Di sini terdapat contohnya. Yang pertama, tuh si brengsek datang. Kedua, tuh si tampan datang. Nah, setelah perencanaan kalimat selesai dibuat, turunlah si pembicara ke tataran konstituen yang membentuk kalimat itu. Di sini dipilihlah kata yang maknanya tepat seperti yang dikehendaki. Seandainya referennya adalah seorang pria, maka kalau dia benci orang itu, pilihan kata dia mungkin si brengsek atau bajingan itu dan sebagainya. Sebaliknya, bila pembicara adalah pengagum pria itu, bisa saja pilihannya adalah si tampan. Dengan demikian, kalimat A dan B merujuk pada referen yang sama. Yang ketiga, ada hubungan antara komprehensif dan produksi. Apa hubungan antara keduanya? Orang dapat meretrieve kata hanya bila dia telah menyimpan kata itu dalam memori dia sebelumnya. Dengan kata lain, suatu kata dapat diproduksi hanya bila telah ada komprehensi sebelumnya. Karena itu, masalah produksi tidak dapat dilepaskan dari komprehensi. Bahkan, dalam penelitian-penelitian mutakhir, terutama oleh para psikolog dari kelompok koneksionis oleh Bock and Level tahun 1994 dan Bock and Griffin tahun 2000, produksi merupakan cermin balik dari komprehensif dengan tambahan proses-proses tertentu. Pada komprehensi, orang menerima input untuk kemudian disimpan dalam memori. Pada produksi kata yang tersimpan itu dicari kembali untuk kemudian diujarkan. Untuk mencari kata itu tentunya diperlukan proses eliminatif dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada kata itu, baik fitur semantik, sintaktik, maupun fonologis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.